PSSI semakin serius membawa timnas Indonesia menjadi kuda hitam terbaik Asia. Setelah mengguncang ronde ketiga, pihak federasi berharap skuad Garuda bisa tampil gacor di Piala AFF 2024. Shin Tae-yong diharapkan membawa timnas Indonesia meraih hasil terbaik di turnamen ini. PSSI juga masih terus berusaha mencari deretan pemain keturunan baru. Gelandang serang potensial Feyenoord serta rekan setim Calvin Verdong sudah mulai dibujuk. Bagaimanakah gebrakan PSSI demi membawa timnas Indonesia semakin mendunia? Mantap. Gebrakan terbaru PSSI bikin Shin Tae-yong tambah pusing, Lur. Ambisius Bapak Erick Thohir untuk kemajuan timnas Indonesia menargetkan bukan di atas 100 lagi, Lur. Bahkan ingin sekali timnas Indonesia memasuki 50 besar pemain terbaik di dunia. Gimana kelanjutan ke beritanya? Langsung aja kita cek videonya sama-sama. Cek it out. Ambisius kejar ranking 50 besar FIFA. Wow, keren ya. Timnas Indonesia semakin mendekati target besar untuk menembus posisi 100 besar FIFA. Setelah memperpanjang kontrak Shin Tae-yong, PSSI berani membidik ambisi ini. Ini menjadi bukti keseriusan kami untuk membawa Garuda terbang tinggi, karena mimpi kami bisa membawa Garuda menembus 100 besar dunia, ujar Erick Thohir. Coach Shin langsung sukses membawa timnas Indonesia melompat ke posisi 125 FIFA. Padahal skuad Garuda pernah berada di ranking 173 saat pertama kali ditangani sang pelatih. Setelah hampir menembus 100 besar FIFA, PSSI tiba-tiba bikin kaget netizen tanah air. Pihak federasi membuat gebrakan yang lebih ambisius dengan membidik posisi 50 besar. Ini kan sebuah program besar, di mana Indonesia ingin ranking 50 dunia di tahun 2045, terang Erick Thohir. Alhasil omongan ex-presiden Inter Milan ini sampai membuat media Italia takjub. Kanal berita Tutto Mercato Web menyoroti positif perkembangan ranking FIFA milik skuad Garuda. Media asal negeri pizza ini juga menyebut skuad Garuda berpeluang ke Piala Dunia 2026. Bicara soal hasil, efek positifnya sudah mulai terlihat. Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi, raksasa sepak bola Asia, dan saat ini berada di peringkat ketiga grup. Ulas media tersebut. Mulai serius mengejar Piala AFF. PSSI juga bikin gebrakan mengejutkan jelang digelarnya turnamen Piala AFF 2024. Pihak federasi dengan berani menurunkan komposisi pemain U22 untuk kompetisi level ASEAN ini. Bahkan PSSI berencana menunjuk Indra Syafri atau Nova Arianto untuk memimpin skuad Garuda. Keduanya dinilai cocok untuk melatih di Piala AFF demi meringankan beban Shin Tae-yong. Pasalnya jadwal turnamen ini bertabrakan dengan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Komposisi pemain utama yang dilatih Coach Shin diminta fokus untuk berjuang di babak ini. Namun, gebrakan berani PSSI justru dipandang sebagai keputusan blunder oleh media Vietnam. Kanal berita Genbomda menilai skuad Naga Biru bakal sangat diuntungkan. Indonesia memutuskan untuk membantu timnas Vietnam menjuarai Piala AFF, tulis media negeri Paman Ho tersebut. Dapatkan sepatu Adidas Futsal F50 yang bikin skillmu makin gacor. Lihat reviewnya dan cek out di bawah ini ya. Setelah diremehkan Vietnam, PSSI tiba-tiba langsung serius mempersiapkan Piala AFF. Pihak federasi tetap menunjuk Shin Tae-yong sebagai pelatih utama. Mundurnya jadwal Piala AFF bikin Coach Shin bisa tenang memimpin skuad Garuda. Kompetisi ini juga bakal dimanfaatkan PSSI untuk melakukan regenerasi pemain. Erick Thohir langsung membebankan Coach Shin target yang lebih serius. Kalau bisa timnas Indonesia dapat hasil yang terbaik lah, bahkan kalau bisa juara ya bagus, ungkap Erick Thohir. Beban ambisius dari PSSI ini langsung disambut Shin Tae-yong dengan semangat besar. Saya berharap timnas Indonesia bisa masuk final Piala AFF 2024. Kemampuan kami juga sudah berkembang. Jadi jujur saya berharap timnas Indonesia bisa sampai ke final Piala AFF 2024. Jawab Coach Shin. Ambisi timnas Indonesia semakin membara karena berpeluang naik ranking FIFA. Skuad Garuda bisa mendapat 18,59 poin jika sanggup melibas semua laga dengan kemenangan. Pasukan Merah Putih berpeluang meroket ke peringkat 119 ranking FIFA. Pihak federasi langsung memanggil 33 pemain untuk menjalani pemusatan latihan. Hoki Caraka dan Muhammad Ferrari juga diproyeksikan memperkuat skuad Garuda di Piala AFF. Keduanya sudah sering menghiasi skuad utama Coach Shin di ronde ketiga.
Keseriusan PSSI juga ditunjukkan dengan memanggil pemain yang berlaga di luar negeri. Luar biasa banget Lur ya. Ambisi dari seorang Bapak Erick Thohir untuk membangun timnas Indonesia lebih dahsyat lagi, sangatlah luar biasa. Bahkan Bapak Erick Thohir sendiri ingin sekali Indonesia mendapatkan ranking 50 dunia Lur ya. Itu kan suatu pencapaian yang dibilang agak sulit, tapi insya Allah Indonesia bisa memenuhi target itu Lur ya. Dan apalagi dengan Sintayong sekarang dia melatih dengan sungguh-sungguh dan juga sangat fokus untuk meraih kejuaraan Piala Dunia nanti. Mudah-mudahan saja timnas Indonesia nanti bisa melibas lawan-lawannya dan tidak terkalahkan, memenangi pertandingannya berikutnya Lur ya. Luar biasa, kita doakan saja Garuda kita terbang lebih tinggi lagi. Kita lanjut. Oke. Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, dan Ronaldo Kuateh turut dibawa untuk pemusatan latihan. Coach Shin juga memanggil Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk. Oh, gabung dia ya? Namun nama-nama tersebut baru bisa bergabung jika mendapatkan izin dari klub masing-masing. Gebrakan mencari pemain keturunan baru. Oke, ini luar biasa. PSSI juga semakin tancap gas mengebut proses naturalisasi oleh Romeni. Striker FC Utrecht ini diharapkan sudah bisa debut kontra Australia di bulan Maret 2025 mendatang. Erick Thohir ingin memastikan skuad Garuda segera diperkuat striker yang anti buang peluang. Fokus kami saat ini adalah pada Ole. Kami butuh striker, terang ex-presiden Inter Milan ini. Pemerintah Indonesia juga serius mendukung rencana besar naturalisasi PSSI. Menpora Dito Aryo Tejo siap membantu proses perpindahan kewarganegaraan dari Romeni. Sampai sekarang masih dalam kajian di PSSI, jadi kami masih menunggu, ungkap pria 34 tahun ini. Kabar naturalisasi Romeni ternyata bikin media Vietnam semakin ketar-ketir. Kanal berita Negeri Naga Biru ini sibuk memantau perkembangan sang pemain menjadi WNI. Dengan adanya Ole Romeni, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan efektivitas dalam mencetak gol dan memperbaiki performa di pertandingan mendatang. Bunyi laporan Soha. Setelah merampungkan naturalisasi Romeni, PSSI sudah bersiap menambah bintang keturunan. Pihak federasi dikabarkan ingin mencari gelandang baru untuk skuad Garuda. Beberapa nama bintang keturunan dirumorkan sudah masuk daftar incaran PSSI. Salah satunya ada Delano van der Heyden yang bermain untuk Feyenoord U21. Pemain 20 tahun ini tiba-tiba masuk rumor pemain keturunan yang akan dinaturalisasi. Delano punya Iya Lur ya, ini sangatlah luar biasa dari Bapak Erick Thohir, gebrakan yang tiba-tiba mengagetkan seluruh masyarakat Indonesia dengan gebrakan yang sangat luar biasa. Bapak Erick Thohir ingin sekali Indonesia semakin jaya di persepak bolaan dunia Lur ya. Di U22 pun Bapak Erick Thohir berencana menaturalisasi pemain inti dan juga pemain-pemain Eropa yang luar biasa juga yang tidak dipandang menang. Dari sini kok Vietnam selalu mengacak-acak dan seperti iri sekali kepada Indonesia Lur ya. Banyak sekali kata-kata dari Vietnam tuh yang nggak mengenakan bahasa Indonesia Lur ya. Maunya apa ya? Kita lanjut. Bakat hebat sebagai gelandang serang tumpuan skuad Garuda. Potensi sang pemain sudah terbukti karena pernah tampil untuk Belanda U18. Gelandang keturunan Maluku ini bisa diproyeksikan untuk menjadi pelapis Marcelino Ferdinand. Luar biasa banget Lur ya. Di tangan Bapak Erick Thohir Indonesia akan terbang lebih tinggi lagi. Mudah-mudahan dan kita doakan saja semoga tercapai semua keinginan kita Lur ya. Semua masyarakat Indonesia dan juga supporter timnas Indonesia dan juga PSSI yang selalu mendukung perkembangan persepak bola Indonesia, dan juga tidak ketinggalan Bapak Presiden Prabowo yang telah menyumbangkan uangnya sebesar 200 miliar untuk lebih berkembang lagi PSSI-nya. Dan berarti rival kita sekarang bukanlah Malaysia lagi loh, melainkan Vietnam sendiri. Vietnam seringkali menjaga rencana-rencana baik dari PSSI dan juga timnas Indonesia ya, seperti mereka merasa merendahkan sekali Indonesia. Padahal mereka belum tahu kata Indonesia yang sesungguhnya sekarang.
mereka bakalan diacak-acak lur dengan U20 nanti. Piala AFF itulah ajang pembuktian kalau timnas Indonesia bukan hanya di tim senior yang banyak berubah. Di U22 pun harus banyak perubahan lur supaya balance lur ya, supaya tim Indonesia semuanya dihargai. Luar biasa, pokoknya sukses terus buat Bapak Erick Thohir. Kita dukung terus timnas kita lur. Sekian Alexander Ego kali ini, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.